Karena ciri-ciri surat Makkiyah ini, dia berbicara tentang akidah dan tauhid. Berbicara masalah akidah, tauhid, surga dan neraka. Hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Batha, sebuah tempat gitu. Fasa'ida ilal jabal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke sebuah bukit, yang sebagian menyebutkan bukit Abi Kubais. Fanada ya sabbaha fajtama'at ilaih Quraisy faqala ara'aytum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumassiyakum akuntum tasaddaquni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berada di atas bukit tersebut, wahai orang-orang Quraisy. Jadi Nabi kumpulkan semua orang-orang Quraisy. Termasuk di situ ada keluarga-keluarga besar Nabi. Kita tahu bahwasanya dakwah terberat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan keluarganya. Kita dakwah sama orang mudah. Tapi kalau sudah yang bermasalah istri kita, yang bermasalah anak-anak kita, apalagi yang melakukan dosa mungkin orang tua kita, terkadang kita tidak berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada rasa segan lah, nggak enak, takut hubungan rusak dan seterusnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai pembesar-pembesar Quraisy, kalau seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada sekelompok pasukan berkuda atau ada segerombolan musuh yang sedang menyerbu kalian, antum musaddiqiyah, atau kata Abdullah bin Abbas, akuntum tusaddiquni, apakah kalian akan percaya kepadaku? Dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun, Pak, tidak pernah dikenal berdusta. Diakui oleh musuh dan diakui oleh kawan beliau, sahabat beliau. Dan ini kata Imam At-Tirmidzi, ini diantara mu'jizatul akhlak. Jadi ada akhlak Nabi yang bisa kita tiru, ada akhlak Nabi yang dia mu'jizat, gak mungkin kita tiru. Di antaranya apa? Beliau tidak pernah berdusta sekalipun. Kita gimana? Hari ini sama istri sudah berapa kali kita berdusta? Sama teman kadang bercanda juga dusta. Kemudian juga di antara akhlak Nabi apa? Dia tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kata Imam An-Nawawi, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi tidak pernah mencela makanan. Inistahahu akalah wa illam yastahi tarakah. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau tidak suka, Nabi tinggalkan. Sampai kata Imam An-Nawawi, termasuk mencela makanan, mengatakan pedas sekali, asam banget, kurang enak, itu termasuk mencela makanan, Pak. Maka Nabi tidak pernah melakukan. Nah, termasuk di sini, ketika Nabi mengatakan, apakah kalian percaya kepadaku, kalau sebentar lagi di belakang bukit ini ada pasukan yang menyerang? Maka semua orang-orang Quraisy serentak menjawab, ya Muhammad, kami 40 tahun mengenalmu, engkau bukan seorang yang berdusta. Jadi mereka akui Nabi tidak pernah dusta. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabis syadid
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian. Dan sesungguhnya di hadapanku ada neraka yang menyala-nyala. Aku peringatkan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy. Ini orang nggak jujur berarti, Pak. Ketika Nabi sudah mengatakan, aku adalah seorang Rasul, memperingatkan neraka kepada kalian, maka mulailah seorang pembesar Quraisy yang dia merupakan juga keluarga Nabi, dia paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Abu Lahab, ali hadza jama'tana ya Muhammad. Ini ibarat paman ngomong sama keponakan. Ente ngumpulkan kita hanya untuk ini gitu loh. Udah capek-capek naik bukit cuman untuk ini ente ngomong gitu. Ente ngomong yang benar aja deh gitu. Apa kata Abu Lahab? Ali hadza jama'tana? Engkau mengumpulkan kami untuk ini. Jadi orang-orang Quraisy dia punya kebiasaan, kalau salah seorang mereka sudah naik ke satu bukit ini, kemudian mengatakan ya Sabbah, berarti ada pengumuman penting gitu loh. Itu sudah menjadi budaya mereka. Ada satu bukit yang sekarang itu posisinya kalau di Masjidil Haram yang menjadi hotel para raja di sebelah Masjidil Haram, dekat WC3 itu. Agak ke depan sedikit ada hotel khusus para pejabat Saudi. Di situ dulu posisinya kurang lebih. Orang kalau sudah naik di situ mengumumkan sesuatu yang penting. Maka kata Abu Lahab, untuk ini engkau kumpulkan kami. Fa anzalallahu azza wa jalla tabbat yada abi lahabin ila akhiriha. Ketika Abu Lahab membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab sampai akhir ayat. Subhanallah, bayang. Ayat turun khusus untuk dia, bayangkan itu. Khususan. Dan jadi masalah ayat itu turun untuk langsung menghakimi, menvonis dia penduduk neraka. Dan dia masih hidup pada waktu itu. Baik, ini akan kita angkat pada bahasan kali ini. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangannya Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Para ulama mereka mengatakan Abu Lahab dia adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi ada yang masuk Islam, di antaranya Hamzah, dia masuk Islam. Ada juga di antara paman Nabi yang dia tidak masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Lahab dan Abu Talib. Makanya orang-orang Syiah, mereka mengatakan Abu Talib, ini bukan Abu Lahab, Abu Talib itu meninggal dalam kondisi Muslim. Padahal Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi tetap dikatakan oleh orang-orang Syiah dia Muslim. Kenapa? Karena mereka tidak setuju, tidak ridho kalau Ahlul Bait dikatakan penduduk neraka. Maka dibantah oleh para ulama Ahlu Sunnah. Ngapain orang Syiah dia membantah Abu Talib meninggalnya Muslim, padahal sebenarnya Abu Lahab juga Ahlul Bait. Abu Lahab itu Ahlul Bait. Allah langsung mengkafirkan Abu Lahab. Di sini menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah, ikhwan. Jadi kita jangan mengatakan, Ustadz, kok ibu saya nggak dapat hidayah, Ustadz? Saya usia 30 tahun saya masuk Islam. Kok ibu saya nggak dapat hidayah? Ingat, saya sudah doa, saya sudah minta tolong sama Allah supaya diberikan hidayah, kok nggak dikasih? Ingat ikhwan, ada orang yang lebih soleh daripada kita. Lebih bagus ibadahnya. Lebih besar rasa takutnya sama Allah. Tapi keluarganya tidak masuk Islam. Nabi Nuh nggak masuk Islam keluarganya. Anak-anaknya meninggal kafir. Sampai kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku tersayang, naiklah ke kapal ini.
wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau bersama orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Nabi Nuh dakwanya berapa tahun, Pak? 950 tahun. Isinya dakwah tok. Anaknya nggak masuk Islam. Siapa kita memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Baik, kemudian juga disebutkan dalam ayat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangannya Abu Lahab. Jadi Allah tidak mengatakan Abu Lahab binasa, tidak. Tapi dia memakai kalimat tabbat yada, yadan. Binasalah kedua tangannya Abu Lahab. Kata para ulama tafsir, karena Abu Lahab dia sangat menghinakan Nabi, membenci Nabi, menghalangi dakwah Nabi, yang paling dominan dia gunakan kedua tangannya. Dia menghalangi, dia mungkin memukul para sahabat. Maka kata para ulama, besok di akhirat semua akan bersaksi dari semua anggota badan kita. Makanya Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ini kami akan kunci mulut-mulut kalian. Kemudian kami membuat kedua tangan bersaksi, kedua kaki ini bersaksi. Karena kedua tangan adalah anggota badan yang paling banyak menzolimi. Maka Allah mengatakan, celaka, binasa kedua tangannya Abu Lahab. Kita punya kedua tangan ini, Pak. Banyak kita menzolimi terkadang orang lain. Bahkan kita mungkin menzolimi diri kita sendiri. Ada orang bunuh diri dengan kedua tangannya. Ada orang mengambil harta orang lain dengan kedua tangannya. Ada orang tanda tangan persaksian palsu dengan kedua tangannya. Maka Allah mencela Abu Talib dengan kedua tangannya itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung namanya Abu Lahab. Namanya Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kata para ulama, ketika Allah menvonis Abu Lahab itu adalah sebagai penduduk api neraka, Allah tidak melakukan kezoliman. Ingat itu ya. Kita tidak boleh mengatakan berarti Allah zolim. Kan Abu Lahab masih hidup. Kok langsung divonis sebagai orang yang binasa? Kaidah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang berhak memberikan hidayah, dan Dia yang paling tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Di sini pelajaran akidah, teman-teman sekalian. Kalau ada, Pak, kita punya tetangga kafir, non-muslim kafir. Kemudian dia terkenal suka berbuat baik sama orang. Suka sedekah, suka bantu orang-orang miskin, tapi dia nggak masuk Islam. Kemudian ketika dia meninggal dunia, saya mau tanya, dia masuk neraka atau masuk surga? Kok ragu-ragu ini? Ini diragukan keislaman nih kalau ragu ini. Pasti masuk neraka. Karena tidak mengucapkan kalimat tauhid. Nah, banyak orang ketika dia melihat orang baik tapi dia kafir, dia bilang, kenapa Allah nggak kasih hidayah? Kok Allah nggak kasih hidayah, Ustadz? Kan dia orang baik. Ini kalimat tanpa disadari, seakan-akan kita protes dengan keputusan Allah. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, engkau nggak lihat, ini orang baik loh. Kenapa nggak dikasih hidayah, ya atau tidak? Pertanyaan kita mempertanyakan, kenapa dia nggak dapat hidayah, Ustaz? Itu sebenarnya kita mempertanyakan perbuatannya Allah. Allah sudah mengatakan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang paling tahu siapa yang pantas diberikan hidayah. Allah sudah tahu Abu Lahab sepanjang hidupnya dia tidak akan masuk Islam. Allah sudah tahu. Allah tidak berikan dia hidayah. Allah sudah tahu Fir'aun sepanjang hidupnya
dia tidak akan bertauhid. Allah sudah tahu. Maka tidak boleh kita ini untuk meragukan atau mengatakan perbuatan Allah zalim. Dari ayat yang pertama, ini banyak pelajaran penting. Di antaranya adalah bahwasanya hubungan nasab itu tidak akan mempengaruhi keselamatan seorang di akhirat. Nggak pengaruh, Pak. Kalau dia tidak beriman, siapapun dia, keturunan siapapun dia, kalau tidak beriman masuk neraka. Dan jangan kita ini sedikit-sedikit mau dibujuk-bujuk. Beli sorban nanti dapat syafaat. Beli ini dapat ini. Syafaat datangnya dari Allah, teman-teman. Bahkan sebagian orang dia mengkeramatkan siwa-siwa bekas-bekas walinya Allah. Syafaat di hari kiamat ada, tapi syafaat itu semuanya atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fala ansaba bainahum. Kalau sudah terjadi yang namanya hari akhirat, maka terputuslah hubungan nasab. Maksud terputus, seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya. Seorang anak tidak bisa menolong ibunya. Begitu seterusnya. Ini pelajaran yang pertama ya. Jangan mentang-mentang, oh saya ini nasab saya bagus, ini saya bagus, terus saya selamat di neraka. Oh belum tentu. Belum tentu. Karena yang selamat di akhirat hanya satu orang atau satu sifat seorang muslim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kalian kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bertauhid, hati yang Islam, hati yang muslim. Baik, pelajaran yang kedua, kita ambil satu ayat saja. Disebutkan di sini bahwasanya penyebutan nama Abu Lahab. Kata para ulama, orang yang sudah dikafirkan Allah beserta dengan nama-namanya, kita wajib mengkafirkan. Allah mengkafirkan Abu Lahab, kita katakan dia kafir. Allah mengkafirkan Fir'aun, Qarun, Haman, kita meyakini mereka penduduk neraka. Itu akidah, Pak. Itu akidah yang harus dibangun. Nah, di sini juga sebuah pelajaran. Kita tidak boleh mengkafirkan seseorang yang tidak Allah kafirkan secara nas. Maka ada satu hadis yang sahih ya. Nabi menceritakan tentang dua orang dari Bani Israel. Ini mungkin kisah penutup ya. Ini supaya kita nggak bermudah-mudahan kafir-kafirkan orang. Kata Nabi SAW, ada dua orang Bani Israel. Mereka bersahabat. Yang satu ahli taat. Yang kedua ahli maksiat. Temannya yang ahli taat selalu menasihati. Udah ente taubatlah, ente kembali sama Allah, tinggalkan dosa. Temannya nggak mau. Dinasihati terus, ente taubat terus. Sampai pada titik temannya yang taat ini jengkel. Dia mengatakan, ya fulan, wahai sahabatku, taubatlah sama Allah. Dia mengatakan, saya tidak mau. Urus aja dirimu sendiri, kata temannya ahli maksiat. Kemudian karena dia jengkel, nasihatnya nggak didengar, maka dia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan memaafkanmu selamanya. Jadi dia menvonis temannya tadi. Kata Nabi, maka keduanya diwafatkan oleh Allah dan di hari kiamat dibangkitkan. Dan Allah mengatakan, ya fulan lima ta'ala alayya. Wahai fulan yang ahli ibadah, kenapa engkau melampaui batasanku? Maksudnya apa? Kenapa engkau berani sekali mengatakan aku tidak akan mengampuni orang ini? Berarti dia mendahului Allah. Kemudian kata Nabi, pada hari itu Allah mengampunkan dosa ahli maksiat tadi dan Allah batalkan semua amal-amal orang soleh tadi. Subhanallah, Pak. Berarti di sini poinnya apa? Ahlu sunnah dengan pemahaman para sahabat, mereka tidak tergesa-gesa untuk mengkafirkan orang. Tidak tergesa-gesa, Pak.
Ada orang depan kita nggak sholat, kita jangan kafirkan. Karena belum tentu dia tidak sholat karena sebab meyakini sholat tidak wajib. Banyak sebab. Ada orang datang ke dukun, iya itu perbuatan syirik. Tapi untuk mengatakan dia telah murtad, ini beda bahasan. Jangan tergesa-gesa. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, wahai Ali, apakah Khawarij itu adalah orang-orang kafir? Padahal kata Nabi apa? Kalau kalian berjumpa dengan orang Khawarij, kalian bunuh mereka, kata Nabi. Karena mereka anjing-anjingnya neraka. Sampai seperti itu Nabi mengatakan. Tapi Nabi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, innahum ikhwanuna. Mereka adalah saudara-saudara kita dalam iman. Walakin bagaw alaina. Tetapi mereka melampaui batas dalam agama ini. Maka maksud saya, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menghakimi seseorang yang masih hidup. Kalau dia masih hidup, masih ada potensi dapat hidayah. Terkadang orang masa hidupnya penuh dengan dosa, tapi detik-detik sebelum dia meninggal dunia, 1-2 hari sebelum dia wafat, mungkin dia taubat sama Allah, Allah mengampuni dosa-dosa dia. Maka di sini pelajaran penting, orang yang sudah divonis Allah, kita meyakininya seperti apa yang Allah vonis. Tapi adapun orang-orang yang belum dihukumi oleh Allah, nama-nama mereka, maka seorang muslim punya kewajiban untuk tidak tergesa-gesa dalam memurtad-murtadkan mereka. Apalagi di masa sekarang kita lihat sebagian orang mudah, bermudah-mudahan mengatakan ya munafik, ya kafir, bermudah-mudahan. Tapi ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salaf, mereka orang-orang yang hati-hati. Baik, saya tutup dengan satu ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad pernah dipenjara, Bapak Ibu sekalian. Dipenjara sampai berganti-ganti periode pemerintahan. Sebab Imam Ahmad dipenjara karena orang-orang mengatakan Quran makhluk. Sampai pada penguasa mengatakan Quran makhluk. Ini fatwa sesat. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan penguasa. Padahal ulama semua sepakat, orang yang mengatakan Quran makhluk kafir dengan keyakinan. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengkafirkan penguasa. Karena boleh jadi izalatus syubhah. Mungkin di kepalanya ada syubhat. Ada kerancuan dalam dia beragama sehingga dia tidak mengetahui kebenaran. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu syarat seorang itu boleh menegakkan hujjah, dia harus menegakkan yang namanya iqamatul hujjah. Hilang dulu syubhat pada diri orang itu, baru kita hakimi orang tersebut. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Dan Abu Lahab dia dimurkai oleh Allah karena dia menentang seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua ke surga Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.